Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, pada pertemuan kali ini akan saya gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, mengapa chipset pada motherboard disebut dengan nama not bright dan short bright? Dan pertanyaan yang kedua adalah, mengapa not bright menggunakan heatsink sedangkan short bright tidak? Tentunya ini terdapat pada sistem motherboard yang lama, seperti pada Pentium 4 dan Pentium 3. Pertanyaan yang ketiga adalah, apakah letak not bright selalu di bawah prosesornya? Dan yang keempat, apakah setiap not bright memiliki pasangan short bright tertentu? Dan pertanyaan yang terakhir adalah, mengapa not bright pada motherboard Intel Atom menggunakan heatsink dan fan, sedangkan prosesornya hanya menggunakan heatsink saja dan ukurannya lebih kecil. Baik, akan saya jawab untuk pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa chipset pada motherboard disebut dengan nama not bright dan short bright? Perhatikan gambar motherboard berikut. Andaikan Anda membuat suatu peta atau denah. Pada peta atau denah tersebut, yang sebelah atas biasanya menyimbolkan arah utara dan yang sebelah bawah menyimbolkan arah selatan. Begitu juga pada sebuah motherboard. Bagian atas biasanya ditandai dengan adanya prosesor di situ. Nah, bagian atas ini menyimbolkan arah utara, sedangkan yang bagian bawah menyimbolkan arah selatan. Sedangkan chipset yang ada motherboard, kedua chipset ini berfungsi untuk mengatur aliran data antar komponen yang ada pada motherboard tersebut. Untuk not bright, dia mengurusi pengaturan data, aliran data pada komponen-komponen yang ada di sekitar motherboard. Nah, dia disebut not bright. Not berarti utara, bright adalah jembatan. Memang chipset ini merupakan jembatan yang menghubungkan komponen satu dengan komponen yang lainnya. Aliran data pada komponen-komponen seperti prosesor, RAM, dan video card akan melalui not bright-nya ini. Itulah sebabnya dia disebut not bright. Not berarti utara, bright adalah jembatan. Jadi jembatan utara atau penghubung utara. Jadi dalam kaitan ini bright bisa berarti penghubung. Jadi ini adalah chipset penghubung yang ada di sebelah utara. Bagaimana dengan short bright-nya? Short berarti selatan, bright adalah penghubung. Jadi ini adalah chipset penghubung yang sebelah selatan. Dalam kaitan ini penghubung antar komponen yang berdekatan dengannya, yaitu antara komponen-komponen input dan output. Misalnya keyboard, mouse, hard disk, optical drive seperti CD-ROM drive dan DVD drive, dan perangkat-perangkat yang terpasang pada slot PCI ini. Demikianlah alasan mengapa chipset ini disebut not bright dan mengapa pula disebut short bright. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah, mengapa not bright ini menggunakan heatsink sedangkan short bright-nya tidak? Untuk menjawab pertanyaan ini, perhatikan bagan berikut. Not bright ini terhubung dengan bus-bus berkecepatan tinggi. Satu contoh, bus menuju ke memori yang disebut bus memori. Bus ini berkecepatan tinggi, dan not bright ini terhubung juga dengan prosesor melalui frontside bus. Frontside bus ini juga merupakan bus berkecepatan tinggi. Begitu juga yang menuju ke video card, dia juga berkecepatan tinggi. Beban dari not bright ini menjadi besar. Dia melaksanakan tugas-tugas yang cukup berat. Berbeda dengan short bright ini. Short bright ini terhubung dengan bus-bus yang kecepatannya lebih lambat dibandingkan not bright-nya. Otomatis short bright ini mendapatkan beban kerja yang lebih ringan. Di sisi lain,
TDP dari not bright ini lebih besar daripada short bright. Apa sih sebenarnya TDP itu? TDP adalah thermal design power, suatu istilah yang menunjukkan berapa besar daya yang dibutuhkan oleh komponen tersebut. Jadi jika not bright ini memiliki nilai TDP lebih tinggi dari short brightnya, bermakna dia membutuhkan daya yang lebih tinggi dibandingkan short brightnya. Itulah sebabnya not bright ini akan lebih cepat panas dibandingkan short brightnya. Itu sebabnya pada not bright ini dipasangkan heatsink tadi, sedangkan pada short brightnya tidak. Sistem demikian ini terdapat pada motherboard lama, misalnya pada Pentium 3 dan sebagian Pentium 4. Sedangkan pada motherboard yang tipe baru yang biasa digunakan pada komputer berbasis Intel Core tidak begitu lagi. Dua-duanya ini ada heatsink, tapi tetap saja heatsink pada short bright ini lebih kecil dibandingkan heatsink yang ada pada not bright. Mengapa pada short brightnya kali ini dipasang heatsink? Karena bus-bus yang terhubung dengan short bright ini sudah meningkat, sudah lebih cepat dibandingkan short bright yang versi lama. Nah, pada sistem yang baru ini kedua-duanya memiliki heatsink. Demikian jawaban untuk pertanyaan yang kedua tadi. Sekarang kita jawab pertanyaan yang ketiga. Apakah letak not bright ini selalu berada di bawah prosesor? Jawabannya tidak selalu demikian. Pada awalnya memang seperti itu. Tapi pada sistem motherboard yang lebih baru, tidaklah selalu demikian. Sebagai contohnya, perhatikan motherboard berikut ini. Lihatlah motherboard ini. Not bright-nya tidak berada di bawah prosesor, namun dia berada di samping prosesor. Sedangkan short bright-nya yang ada di bawah prosesor ini. Nah, pada motherboard yang lain, justru not bright dan short bright ini terletak sejajar. Jadi misalnya di sini short bright-nya, di sini not bright-nya, dan kedua-duanya ada di bawah prosesor. Nah, tetap saja yang satu disebut not bright dan yang satu disebut not bright, mengacu pada sistem yang lama. Yang penting di sini apabila dia menghubungkan prosesor, memori, dan VGA, maka dia akan dinamakan not bright, sedangkan penghubung ke I/O disebut dengan short bright. Jadi dalam kaitan ini tetap mengacu istilah lama berdasarkan fungsinya. Nah, ini jawaban untuk pertanyaan ketiga. Sedangkan untuk pertanyaan keempat, apakah setiap not bright memiliki pasangan short bright tertentu? Jawabannya tidaklah selalu demikian. Perhatikan informasi pada layar Anda. Saya berikan suatu contoh not bright MCHX38 Bear Lake atau biasa disebut 82X38. Not bright ini biasanya dipasangkan dengan short bright yang oleh Intel disebut ICH9 atau ICH9R atau ICH9DH. Pasangan chipset ini biasanya digunakan untuk motherboard yang berbasis pada Core 2 Duo, Core 2 Quad, dan Core 2 Extreme. MCHX38 ini bisa dipasangkan dengan ICH9, juga bisa dipasangkan dengan ICH9R, dan atau dengan ICH9DH. Namun tidak bisa misalnya seperti ini ya, not bright ini X38 ini sekaligus dipasangkan dengan ketiga chipset ini atau sekaligus dipasangkan dengan kedua chipset ini dalam satu motherboard. Itu tidak mungkin. Satu not bright, satu short bright. Jadi satu MCH, satu ICH. ICH ini, dari ketiga ICH ini memiliki fitur yang berbeda. Sebagai contohnya terlihat pada daftar di bawah ini. ICH9 misalnya, dia dilengkapi kemampuan atau fitur 4 port untuk SATA 3. Jadi jenis harddisk SATA 30. Sedangkan untuk ICH9R dan ICH9DH, dia memiliki kemampuan mampu menampung sampai 6 port SATA 30.
Di sisi lain, IJH 9 tidak memiliki fitur atau tidak memiliki dukungan terhadap write level. Sedangkan yang IJH 9R dan IJH 9DH, dia mampu mendukung write 0, write 1, write 5, write 10, dan matrix write. Jadi apabila Anda membeli suatu motherboard, perhatikan dulu kombinasi dari chipsetnya. Tentu chipset misalnya dalam kaitan ini adalah IJH yang memiliki fitur lebih bagus, harganya akan lebih mahal. Nah, ini jawaban untuk pertanyaan yang keempat tadi. Pertanyaan yang terakhir adalah, mengapa not bright pada motherboard Intel Atom menggunakan heatsink dan fan, sedangkan prosesornya hanya menggunakan heatsink? Itu pun ukurannya lebih kecil daripada yang terdapat pada not bright-nya. Jawabannya semacam ini, andaikan ini adalah sistem motherboard untuk Intel Atom ya. Biasanya yang dipertanyakan ini jelas mengacu pada nettop itu. Nah, pada heatsink-nya ini, pada not bright-nya ini ada heatsink yang ukurannya lebih besar dan di atasnya ada fan-nya, ada kipasnya. Sedangkan pada prosesornya biasanya hanya ada heatsink-nya saja, itu pun ukurannya lebih kecil. Mengapa seperti ini? Karena not bright-nya itu memiliki TDP yang lebih tinggi dan dia lebih cepat panas, makanya dia dipasang heatsink yang lebih besar dan fan tadi. Sedangkan prosesor Intel Atom itu dikenal prosesor yang efisien energi, TDP-nya pun lebih kecil daripada not bright-nya ini. Katakanlah kalau not bright-nya itu ber-TDP 6 misalnya 6 watt ya, dia minta daya 6 watt. Sedangkan pada prosesornya Intel Atom itu sendiri, misalnya Diamond Field 230, itu hanya membutuhkan 2 watt dayanya. Itulah sebabnya dia lebih dingin dibandingkan not bright-nya. Nah, itu yang menjadi jawaban pertanyaan yang kelima. Demikian penjelasan singkat saya mengenai dari 5 pertanyaan tadi. Apabila Anda memiliki pertanyaan-pertanyaan lagi berkisar pada chipset ini, silahkan kirimkan ke kami. Kami akan membantu sebatas kemampuan yang kami miliki. Demikian, semoga Anda mengerti dan dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.